Pipit. Waalaikumsalam, Bu Siti. Sehat Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat, Bu. Sehat dan tetap semangat ya Bu. Ya, siap, Bu. Semangat sampai akhir. Semangat. Ibu, gimana Ibu? Ibu sering mengadakan coaching Bu? Sering, Bu. Cuman, apa ya, banyak kendala yang saya hadapi gitu, Bu. Karena banyak hal-hal yang harus saya kuasai keterampilannya, Bu. Mhm. Apa tuh Bu keterampilan yang masih ingin Ibu kuasai? Eh, Pertanyaan berbobot juga, Bu. Kemudian mendengarkan aktif juga. Iya. Kalau di 10 menit kita ke depan, yang mau kita fokuskan yang mana nih Bu? Sepertinya mendengarkan aktif ya, Bu ya. Mendengarkan aktif, iya. Kenapa Ibu ingin mengoptimalkan, kompetensi yang mendengarkan aktif? Kadang saya itu saat mendengarkan coach bercerita gitu ya Bu ya, ataupun misalnya coachnya tipenya, misalnya kalau menjelaskan itu banyak sekali gitu ya Bu ya. Nah saya konsentrasi suka buyar tuh Bu, buyar gitu. Apalagi di samping saya ada HP gitu, ada teman yang lagi ngobrol gitu. Jadi saya fokusnya kemana-mana gitu Bu. Jadi kasihan coachnya. Oh iya, baik kalau misalnya Ibu, punten ya, kalau misalnya Ibu mau dinilai nih, kompetensi mendengarkan aktif Ibu itu sekarang ada di posisi berapa? Kalau dari rentang 1 sampai 10 nih, Bu, berarti Ibu ada di posisi rentang berapa? Sepertinya di 4 deh Bu, Ah, di 4, di yakin, Bu? 4. Memang menurut Ibu yang maksimal itu, kemampuan mendengarkan aktif itu yang seperti apa sih, Bu? Mendengarkan aktif itu eh, dari awal sampai akhir Koci bercerita itu kita bisa menangkap eh, keywordnya lah ya Bu ya, berarti kata kuncinya seperti ini nih. Nah, dari situ kadang saya bingung nih, ini kata kuncinya yang mana ya yang saya ambil gitu. Iya. Kemudian apalagi, Bu? Kemudian kalau mendengarkan aktif itu selain pertama itu kita paham kata kuncinya ya Bu ya. Kedua juga kita melihat gestur si Koci gitu ya Bu ya. Gestur si Koci itu gimana nih dia pada saat bercerita itu nyaman atau tidak gitu ya Bu ya. Berarti kan tidak hanya dengan telinga tapi kita juga dengan melihat gestur dari Koci tersebut Bu. Mhm. Jadi menurut Ibu, yang optimal menguasai kemampuan mendengarkan aktif itu, yang pertama bisa menangkap kata kunci, begitu ya, Iya, Bu, ya? iya Yang betul. kedua, berarti kita bisa melihat gesturnya, nyaman Iya atau betul. tidak gitu ya, Bu, ya? Mm-mm. Oke, jadi kalau misalnya, gesturnya nyaman berarti menunjukkan Ibu bisa ini, mendengarkan secara aktif gitu? Nah, iya, Apa kan coach itu kadang merasakan seperti ini ya Bu ya, ketika saya misalnya pandangannya kemana-mana atau misalnya saya oh, eh, iya, betul. lagi nggak fokus ke coach, kadang coach juga, aduh gimana nih si ibu, saya cerita Iya. kok kayak nggak didengerin gitu lah ya Bu ya istilahnya Oh, gitu. iya, Berarti kan boleh dia udah boleh. di posisi nggak nyaman tuh. Iya iya, betul betul. Jadi ada 2 itu ya, Bu, ya? Apa ada lagi, Bu? Menurut saya udah Bu seperti Ya. itu. Kemudian, Bu, cara Ibu untuk bisa mengoptimalkan nih yang 2 ini, gimana, Bu, caranya? Pertama mungkin saya akan baca-baca lagi ya Bu ya, baca-baca lagi keterampilan yang harus dimiliki oleh coach, terutama dalam poin mendengarkan aktif gitu ya Bu ya. Kemudian saya mungkin akan baca artikel ya Bu ya, gimana caranya atau tips-tipsnya menjadi pendengar aktif itu seperti apa. Atau saya juga akan sharing dengan guru lain ya Bu ya, dengan guru yang memang sudah menguasai menjadi pendengar aktif gitu, Bu. Iya, bagus itu, Bu. Kira-kira, Bu, ada ininya nggak, komitmennya nggak Ibu? Misalnya, saya nih supaya bisa meningkatkan ini berarti rentang dalam membaca atau mencari informasinya itu saya mau berapa kali atau gimana, begitu Bu, ada tidak? Saya misalnya meluangkan waktu kalau pulang sekolah ya Bu ya, pulang sekolah gitu.
atau misalnya di jam kosong saya akan baca-baca atau lihat-lihat artikel di Google gitu ya. Bu kan bisa di HP ya Bu, nggak usah buka laptop gitu. Iya iya. Kalau misalnya ngobrol dengan guru di waktu istirahat, jadi obrolannya bermakna lah ya Bu ya, nggak kemana-mana, nggak gosip gitu. Iya betul, Bu. Kemudian menurut Ibu kalau latihan perlu nggak sih, Bu? Ah Menurut iya, Ibu? latihan ya Bu ya, Mhm, latihan mendengarkan gitu Bu ya. mhm mhm. Iya, betul Bu. Ya baik Ibu, targetnya Ibu mau berapa nih angkanya? Kan tadi katanya Ibu 4 nih. Ibu targetnya setelah Ibu melakukannya sekarang, Ibu mau, pengembangan kompetensi mendengarkan aktifnya itu mau di angka berapa, Bu? Saya mau di angka 8 Bu, karena tadi kan di angka 8 satu berlatih, yang Mhm. keduanya baca artikel ya Bu ya, ketiganya baca modul, keempatnya diskusi dengan rekan guru. Jadi nambah 4 Bu, jadi 8. Nice. Mudah-mudahan ya, Bu, ya. Mudah-mudahan, Ibu bisa sesuai target. Setelah ini Ibu akan melakukan sesi, coaching kepada guru ya, Bu, ya? Guru yang Iya, akan betul melakukan betul Ibu. pembelajaran. Baik, Ibu. Ada lagi, Bu, yang akan didiskusikan? Sepertinya cukup Bu. Oke, Bu, selamat, bekerja. Mudah-mudahan sesuai target ya, Bu, ya. Tetap Siap semangat ya, Bu. Ibu, terima kasih Sama-sama, Ibu. motivasinya. Mangga, Ibu. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Pak Eka, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Pipip. Wah, siang juga. Fresh nih, Pak Eka terlihat fresh. Fresh Bu, habis minum jus naga. Buah naga. Menambah mood booster ya, Pak ya. Ya, Oke, Pak Eka, ini menindaklanjuti percakapan kemarin yang di WA nih, Pak ya. Eka. Eh, dari obrolan kita nih, apa yang mau Pak Eka sampaikan nih? Kita sebenarnya kemarin kan nggak selesai, Pak ya. Kita di WA nih chatnya, gimana nih, Pak? Iya, saya ingin mengobrol lebih banyak pada sesi ini mengenai kemampuan saya nanti pas supervisi akademik, Bu. Jadi, saya itu supervisi akademik ingin menonjolkan anak-anak itu, para murid, supaya mereka dapat mengungkapkan pemahamannya gitu. Mereka, terutama dalam bahasa Inggris, saya mengajar bahasa Hmm. Inggris kan ya, Bu. Dari kosakata mereka kurang, kemudian menjadinya mereka tidak percaya diri dan tidak mau mengungkapkan apa yang mereka rasakan, mereka apa namanya sudah pelajari, mereka yang sudah alami itu susah sekali, Bu. Itu. Terutama nanti kalau saya inginnya itu pada kegiatan presentasi gitu, presentasi pemahaman kelompok gitu. Iya, bahasa Inggris itu memang kalau anak-anak belum biasa ya Pak ya, dianggap aneh berbicara bahasa Inggris. Menurut Pak Eka nih di posisi sekarang, eh, kira-kira ada di rating berapa Pak kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris? Untuk kemampuan siswa dalam bahasa Inggris baru di rating 4. Di rating 4. Kenapa itu Pak? Ya seperti itu tadi pembendaharaan katanya mereka kurang, Bu. Kemudian mereka karena pembendaharaan katanya kurang, jadi tidak dapat mengungkapkan apa itu hasil diskusinya gitu. Kadang kalau diskusi juga diskusi kayak yang apa ya kaku gitu, tidak ada. Apakah ada pertanyaan? Mereka pada diam gitu, karena nggak bisa katanya untuk pakai bahasa Inggris kayak gitu, Bu. Hal baik apa nih yang sudah Pak Eka lakukan nih untuk memotivasi murid supaya aktif dalam berbahasa Inggris saat presentasi ataupun saat pembelajaran, Pak? Baik, jadi setelah saya mengetahui bahwa pembendaharaan kata mereka itu kurang, saya latih setiap pertemuan pembelajaran bahasa Inggris sebelumnya. Jadi ada kegiatan literasi dulu, literasi untuk mengungkapkan perasaan dalam berbahasa Inggris. Ya, misalkan eh, bagaimana perasaan kamu sekarang?
mereka nanti menjawabnya dengan bahasa Inggris. Misalkan saya merasa senang, seperti itu. I'm happy, kayak gitu. Jadi eh, itu melatih menambah kosakata dan juga melatih apa namanya keberanian mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka alami dan rasakan gitu. Lagi Pak, yang mau Bapak lakukan nih untuk menstimulus murid supaya aktif berbahasa Inggris, Pak? Saya ingin melaksanakan satu buah program, kemungkinan nanti semoga terwujud, yaitu program English Club gitu, Bu. Nanti itu berada di luar sih, cuman saya inginnya itu setiap kelas itu ada perwakilannya, sehingga perwakilan tersebut nanti saya akan tugaskan untuk menyebarkan pemahamannya kepada kelas-kelas yang mereka di kelas berapa nih, misalkan ada di kelas B, siapa gitu ikut English Club-nya dikembangkan, kemudian nanti mereka mengembangkan lagi pengetahuannya di kelas tersebut. Ada program EC lah ya, Pak ya, English Ya, Club ya. isi. Ada atau siapa nih yang bisa bantu Bapak untuk mendukung program ini, Pak? Yang dapat membantu saya adalah yang pertama PKS kurikulum. Kemungkinan saya harus dapat izin juga dari PKS kurikulum, tapi saya sudah obrolkan dengan beliau bahwa beliau sangat mendukung sekali program ini. Tapi beliau mensyaratkan jangan dulu menjadi ekstrakurikuler, ini sebagai program tambahan saja, bisa diselipkan nanti pas kokurikuler, bisa di P5 katanya. Seperti itu, Bu. Jadi saya di sini ingin Pak Kurikulum ini membantu menyukseskan program saya agar anak itu dapat berbahasa Inggris dengan lancar, dengan baik, minimal lebih berkembang dalam mengemukakan pendapatnya atau yang mereka alami. Untuk mengukur keberhasilan program ini, Pak Eka sudah mempersiapkan apa? Saya mempersiapkan sebuah apa ya pencapaian nanti jikalau saya berhasil menerapkan program ini, berarti pas saya supervisi akademik nanti anak-anak sudah dapat aktif dalam kegiatan diskusi, sehingga pas presentasinya mereka tidak ini lagi, tidak apa namanya, tidak Tidak monoton pasif ya, gitu. Pak? Tidak pasif ya, dan saya ingin lebih hidup lagi presentasinya dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kapan nih Pak Eka akan memulainya nih? Saya akan memulainya eh, secepatnya, kemungkinan besok udah saya mulai, dan programnya juga sudah berjalan sih setengah ya, berjalan setengah, dan progresnya mudah-mudahan akan terlihat pas supervisi akademik. Mudah-mudahan nanti saya juga akan mengkelompokkan murid berdasarkan minat dan potensinya, sehingga nanti pas presentasinya juga nggak monoton, hanya presentasi saja, diskusi. Ada saya nanti berikan kesempatan yang kinestetik, kemungkinan nanti pakai gerakan-gerakan gitu presentasinya. Kemudian yang suka bernyanyi boleh memakai lagu gitu dengan lagu yang ada, misalnya Bintang Kecil, nadanya mereka presentasikannya dengan nada lagu tersebut. Dan yang terakhir kemungkinan juga dengan apa ya, gambar-gambar. Nah, untuk yang visual gitu, gambar-gambar boleh dibawa gambarnya, kemudian divisualisasikan penjelasannya. Oke, Pak Eka, dari obrolan kita nih dari awal sampai akhir, perasaan Pak Eka bagaimana nih? Apakah memang ada perubahan nggak dari kondisi awal yang tadinya Pak Eka menilai murid belum ada aktif gitu ya Pak ya dalam berbahasa Inggris, dengan memunculkan program seperti ini nih, Pak Eka merasa ada progres nggak atau berada di posisi yang mana nih Pak? Baik, saya merasa lebih plong gitu ya. Jadi menyadari bahwa ternyata memang saya punya program yang sedang saya kembangkan ini untuk lebih optimal lagi dalam menyebarkan pemahaman bahasa Inggris gitu. Jadi tadi ada perwakilan, kemudian disebarkan lagi ke kelasnya, dan saya ingin juga anak itu mengungkapkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami,
Kemudian pas saat diskusi itu pengen berdiferensiasi, tadi sudah nggak kepikiran tadinya Bu untuk presentasinya. Tadi saya kan ininya fokusnya kepada, pemaparan mereka ya untuk bisa aktif dalam diskusi. Ya, kalau aktif doang kan nggak seru gitu. Yang membuat seru ternyata diferensiasinya itu ya. Tadi melalui lagu, kemudian kinestetik, gerakan-gerakan, dan juga visual. Mudah-mudahan itu nanti akan saya terapkan di supervisi yang akan saya laksanakan. Ya, Alhamdulillah Pak Eka ya sudah tercerahkan. Mudah-mudahan nanti pada saat supervisi akademik sudah mulai ada peningkatan lagi dan mudah-mudahan program Pak Eka juga berjalan lancar. Baik, terima kasih Ya, Ibu. ya sama-sama Pak Eka. Selamat kembali ke kelas. Sampai berjumpa kembali. Iya. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas berbaginya nih. Saya jadi tercerahkan ya Bu. Sampai Siap, berjumpa siap Pak kembali Eka. nanti. Mangga, mangga Pak Eka. Halo Bu Pipit. Halo Bu Siti, bagaimana tadi pengamatannya? Proses coaching saya bersama Pak Eka. Ya, kalau dari Ibu dulu deh, dari Bu Pipit gimana nih? Perasaan Ibu sudah coaching tadi gimana? Nah, tadi saya merasa senang juga sih ya Bu ya. Pertanyaan saya bisa memantik Pak Eka untuk menemukan solusi terhadap kondisi yang memang dialami Pak Eka ya Bu ya, yang tadinya muridnya kurang aktif, akhirnya Pak Eka mencanangkan sebuah program, kemudian dari program itu bisa dikembangkan ke siswa gitu ya Bu ya, dan diharapkan nanti di supervisi akademik potensi siswanya lebih meningkat gitu Ibu. Iya, baik Ibu. Sekarang Ibu, kalau Ibu menilai kompetensi mendengar aktif Ibu, berapa sekarang nih sudah coaching yang tadi, Bu? Hmm, saya sudah 7 Bu dari 8. Apa sih di sebelah mananya yang Ibu rasa belum sampai ke target Ibu? Satunya lagi saya pengen praktek satu lagi Bu biar lebih lebih apa ya? Biar lebih lebih overall gitu Bu ya. Kalau satu kali lagi kayaknya saya akan langsung tek 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 gitu ya Bu ya persiapan semuanya. Oh gitu, tapi Ibu ini udah keren nih, eee, dadakan begini udah langsung ya. Jadi Ibu tadi, di awal posisinya Ibu 4, sekarang Ibu merasa sudah ada di posisi 7. Berarti Iya, Ibu sudah walaupun Ibu merasa tidak kan Ibu tadi targetnya mau 8 nih, Bu, iya iya, kan? Ibu targetnya mau 8, oh ternyata saya nyampe di angka 7. Ternyata yang satunya itu Ibu ngerasa ingin latihan lagi di yang lain gitu ya. Nah, betul untuk Bu. 3 angka ini, di posisi yang mana yang Ibu merasa, "Oh ya saya udah nih, mencapai di naik 3 tingkatnya itu, Bu?" 3 tingkatnya, pertama itu dari baca artikel ya Bu ya, sedikit tadi saya baca, kemudian saya juga baca tips-tipsnya tuh di modul. Yang ketiga tadi saya diskusi dengan guru Bu, diskusi dengan Mhm. guru. Nah, yang satunya ya latihan itu Bu yang belum banyak, harus perbanyak latihan. Oke, baik Bu Pipit. Tadi mohon izin ya, saya, mencoba, menyampaikan tadi yang hasil observasi saya ya. Kalau saya Iya, lihat mangga itu Ibu. memang, sudah mencapai apa yang Ibu targetkan itu, Ibu sudah berusaha menjadi pendengar yang aktif, dengan Ibu kehadiran penuh tadi ya, terbuktinya tolak ukurnya, yang Ibu katakan kehadiran penuh itu tadi sudah mulai ada untuk mencapai sana. Buktinya Ibu sudah membuat pertanyaan, berarti kan Ibu sudah menemukan titik kata kuncinya itu. Kalau Ibu belum menemukan titik kata kunci, Ibu tidak mungkin bisa membuat pertanyaan yang nyambung dengan Hmm, apa yang menjadi permasalahan coach atau yang akan dikembangkan oleh coach di situ.
Jadi satu satu bukti Ibu sudah bisa berhasil menemukan kata kunci itu, Ibu sudah bisa membuat pertanyaan yang nyambung. Berarti kan Ibu udah Berarti saya bisa itu. efektif ya Bu ya mendengarkan ya. Iya, udah efektif itu, Bu. Sudah apa ya, tadi di beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan berarti Ibu sudah mendengar secara aktif. Kalau Ibu tidak mendengar secara aktif berarti Ibu, tidak ini, apa ya, tidak bisa gitu ya. Betul tidak, Bu, apa yang saya sampaikan? Iya, betul-betul. Kalau konsentrasi saya kemana-mana, pertanyaan saya nggak akan fokus ke masalahnya coach saya ya, Bu ya. Iya, betul, Bu. Paling memang betul, Bu, seperti yang Ibu sampaikan tadi, latihan memang penting sekali ya, Bu, ya. Betul, latihan, apa, dengan terus kita latihan menerapkan coaching, insya Allah bisa, kita perbaiki, jadi nanti akan ada benang merahnya ya, Bu, ya. Oke. Siap-siap, Ibu. Gimana ini, Bu, ada apa, ada hal yang akan Ibu sampaikan terkait apa yang tadi sudah saya sampaikan? Iya, terima kasih Ibu, umpan balik dari Ibu mencerahkan saya. Berarti dengan tadi saya melakukan proses coaching, saya sudah mendengarkan efektif ya Bu ya. Dan salah satu buktinya ketika saya memberikan pertanyaan itu memang ngena banget itu di coachingnya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu, tetap semangat, terus latihan, tetap optimis ya Bu ya. Siap-siap Bu. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Sama-sama Bu warahmatullahi Siti. wabarakatuh. Mangga Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu, mangga.